nama aku Nur Fitria Novianti, usia aku 18 tahun. Kegiatanku sehari-hari menjadi pelajar anak SMA. Di sini aku ingin menceritakan tentang kisah rutinitas waktu bersama keluarga dan terutama ayah. Pit, Mak, bangun sholat subuh. Jadi itu setiap pagi ayahku selalu bangunin aku sholat subuh. Ya, gambarannya seperti itulah. Jadi sebelum karantina itu ayah ada di depan kaca. Terus di sini posisiku, kita terhalang kaca gitu kan karantina. Ayah tuh sambil dada-dada, bayangin nyesek banget. Ya paling cuma kayak gitu. Sama itu yang pas karantina dan yang ruang kerja itu pasti kayak biasanya ngantar. Kan kayak saking sibuknya, kerja keras banget, gak ada istirahat sama sekali. Bahkan tuh kerja dari jam 5:30 dia udah stay di situ. Habis sholat subuh juga biasanya dia ngaji. Sebelum pulang kerjamu dia kesini dulu? Udah pasti dia kesini dulu, terus itu langsung ke ruang kerja. Terus nanti kalau aku nggak bangun nanti dia ketok-ketok lagi. Pokoknya kalau udah nggak ada aku suara pintu, gagang pintu, itu dia langsung kesini lagi bangun. Itu kayak sambil teriak sudah itu versi teriaknya. Tanya gimana ya? Biasanya pagi-pagi tuh ayah udah sibuk banget, jadi aku ada cemilan. Biasanya ayah tuh juga suka. Aduh. Ambil duduk ya. Ayah tuh selalu ngabisin waktunya di sini kalau lagi kerja online. Itu pun dari jam 5:30 kadang sampai malam dia tetap kerja terus. Dia kayak kerja terus, nggak pernah walaupun ada cuti gitu, dia tetap nerima telepon, tetap kerja terus yang dipusingkan. Kayak lagi liburan, itu nggak pernah ada waktu istirahatnya. Jadi ya benar-benar istirahat, ini waktunya. Terus istirahat yang panjang. Ayah itu penting banget, ayah segala-galanya. Perumpamaan ayah itu kaki sama tanganku. Jadi biasanya ayah tuh selalu ngecuil ke piring kita gitu. Ayah juga selalu ngingetin kalau misalkan makanan panas jangan sampai ditiup, nggak boleh. Ya kayak teringat aja sih, kan dia kan suka makan ikan, marmara itu. Dia kayak nggak tega aja sampai mau masak tuh. Kayak teringat semua momen-momen kebersamaan itu. Sering makan bareng gitu ya? Iya, sering. Dia senang makan bareng. Malah sebelum meninggal
ada sebulan lebihnya, udah 2 bulan ya. Kalau malam kita pergi tuh makan sama di depan TV. Saat dia masih tidur itu ya bisa disuapin satu-satu. Jadi motivasi masaknya juga karena yang Iya. Dia kan seneng kalau dia tuh nggak suka makan di luar. Ya. Senangnya di dalam di rumah. Jadi biar dimanapun kita masak enak kamu masakan bunda gitu. Jadi sebisa saya memang tiap hari tuh masak di rumah. Baru almarhum nggak ada aja rasanya tuh kalau masak tuh malas gitu. Ayah tuh selalu ngingetin sebisa mungkin nanti kalau misalkan aku udah punya keluarga, jangan sampai kalau misalkan marah atau apa tuh nggak masakin suamiku nanti, karena katanya ayah, bunda semarah apapun atau lagi berantem dia tetap masakin ayah selalu, nggak ada namanya apa sih, kayak nggak ada makanan gitu, harus walaupun lagi apa tetap harus dimasakin. Itu sih ayah selalu ngingetin juga. Ini yang benar-benar terasa karena baru cuma 1 tahun 4 bulan tiba-tiba ya sakit COVID. Ternyata ya kita nggak tahu namanya takdir ya, ternyata almarhum duluan pulang. Kalau misalkan lagi kayak gini tuh, misalkan lagi sama-sama, iya makan, misalkan kita kayak gini tuh ditaruh di piring kita, dicuil-cuilkan, atau makan kepiting kayak sebelum kita COVID ya bun ya. Sebelum kita COVID makan kepiting tuh ayah nggak makan kepiting, tapi kasih ke Pira, Fitri sama Aji aja yang makan. Padahal dia suka tapi dia ngasih ke kita aja gitu satu-satu sama disuapin kayak gitu. Sama biasanya sih kayak sering banget kayak ngasih, misalnya lagi kayak gini, misalnya udah azan gitu, terus dia bilang, ayo kita sholat. Kalau misalkan nggak sholat nanti kita nggak ketemu di sana. Siapa yang nggak sholat nanti kita nggak ketemu di sana. Jadi kayak nanti ketemunya di sana ya. Itu udah memang sering sih ngomong kayak gitu dari dulu. Kangen sih rasanya. Apalagi sering main golfan sama. Apa rasanya? Apa rasanya nggak ada teman main golf sudah? Yang kemarin main pagi. Sama ya. Tapi nggak bisa. Sering juga diajak sama temennya ayah buat main golf sama-sama, tapi kan pasti rasanya beda banget. Jadi kayak memilih untuk nggak main golf dulu. Kalau pas itu di mobil hujan. Kalau ya udah nggak ada jalan bisa didoain aja pakai Al-Fatihah. Itu lagi mau main golf ya? Berdua. Itu yang waktu Mbak meninggal kan. Dan sensi kalau yang nggak ada, Adi azanin ayah, kuburin ayah, ternyata beberapa bulan kemudian. Banyak dirasa tuh juga tante tuh ya ditepis semua. Kayak di ICU dia bilang katanya apa sih, tante tuh malam tuh pas dia dibawa ke sana tuh 2 malamnya kedinginan menggigil gitu, kayak lawan perasaan. Terus kok ditanya itu selalu almarhum tuh ngomongnya kan lain kalau itu lihat kucing itu. Saya tanya kan ya cepet pulang ya nanti, dia bilang enggak, kangen kah sama itu mobil, dia enggak, dia bilang. Saya tepis lagi ya cepet sehat ya, cepet negatif, nanti kalau negatif Dijemput pulang, anak-anak negatif nanti kita sama-sama nyebut sama anak-anak saya. Aku bilang, terus apa dia bilang, enggak usah, saya naik ambulan aja, dia bilang. Selama ayah sakit juga nggak pernah ngurus sama sekali. Dia nggak mau ngebebanin sama sekali. Iya, dia bilang sakit kayak enggak, dia bilang. Kata perawatnya juga ya sabar sekali banget. Ada tetangga kemarin juga bilang sabar sekali, dia selama sakit dia masih nggak ada ngeluh, dia bilang. Ngeluh sedikit pun itu nggak ada.
Dia, saya kasih tahu, enggak bun, enggak, bukan ventilator ya. Sampai dia dipasang ventilator itu enggak ada ngomong bun, saya mau pasang ventilator, enggak ada. Saya itu kali Senin tanggal berapa itu Kak? 23 ya, 23. Senin saya masih di kelas itu. Kalau teman baca Al-Quran itu, dia ada nelpon. Itu pun perawat sudah yang ya siang jam 12. Pegangin. Sudah pegang sama perawat itu. Nggak ada cok ngomong apa-apa. Asli cuma bilang bunda sehat-sehat, jaga kesehatan. Itu tuh dia. Itu lewat WA itu. Dia ngeliat aja, dia bilang sehat ya, kuat. Dia gini aja. Bisa dimatiin, nah itu sudah. Setelah itu jam sekitar jam 1 kayak ventilator pasang. Subuh baru dia meninggal. Azan pas azan subuh itu dia meninggal itu. Tidak nyangka aja, benar-benar kayak inilah hantu. Dia yang heboh itu, kalau di rumah dia yang heboh besar suaranya itu. Berarti usil sama anaknya tuh. Iya. Gitu aja saya minta, kalau selagi orang tua masih sehat apa sayangin. Karena kalau sudah nggak ada baru terasa itu. Sudah gitu aja. Ayah itu termasuk orang yang gengsi, tapi bukan gengsi banget. Jadi dia ngelewatin secara perilaku. Aku mau cut Sintuk. Itu ada salah satu momen yang teringat banget. Main golf sama-sama karena ayah tuh suka kayak kegiatannya setiap minggu. Setiap minggu itu selalu golf dan ngajak anak-anaknya. Jadi sebelum main golf sama ayah itu biasanya makan siang di Pacific Restoran. Suka banget sih ayah di situ. Kadang kayak hampir tiap minggu dia selalu ngajakin sih. Momen yang teringat banget itu waktu pas perjalanan Pacific Restoran. Ayah itu tiba-tiba kayak kamera kayak diarahin ke aku kayak biar berdua gitu fotonya. Itu tiba-tiba sih. Biasanya juga nggak suka diajak foto. Tapi sekarang sisa itu ya. Cuma sisa itu. Nah, gini aja. Tunggu minum dulu ya. Kenapa? Dia mau ke ini dulu, mastiin lokasinya. Open. Wah, banyak ya. Macam-macam, bisnis, pribadi. Kamu pernah di komen ayahmu nggak kalau kamu bawa mobil tuh gimana? Selalu. Kenapa tuh? Ayah biasanya, kamu tuh kalau bawa mobil gak usah coba kayak laju-laju. Mau mati kah? Udah selalu kayak gitu sih. Terus dibilang pelan-pelan aja. Jadi restoran ini yang sering dikunjungi untuk ngehabisin waktu keluarga. Biasanya ayah selalu milih tempat di bagian ujung. Benar-benar view-nya itu the best banget.
Yang biasanya dipesan itu di sini ikan palu marah. Kenapa sih suka banget sama menu itu? Karena ayah suka banget. Karena ayah suka banget sama ikan itu dari kecil. Dan kalau misalkan bunda selalu masak itu, dia seneng banget. Dia sampai bilang, terima kasih bunda udah dimasakin. Terima kasih. Semuanya. Ya semuanya sekeluarga. Ya makan gitu. Di bagian sini selalu sih di sini. Kalau semisal kamu mau balik lagi ke masa itu, apa yang mau kamu lakuin? Menghargai waktu. Aku kayak sia-sia banget sama waktu gitu. Aku Mau ngabisin waktu sama lebih menghargai waktu. Pokoknya waktu itu kayak bener-bener berharga banget. Apalagi kayak sama orang-orang yang kita sayang. Itu seberapa penting banget sih. Jadi buat kalian kayak bener-bener nyiain waktu. Padahal waktu itu seberharga itu. Kalian juga nggak bisa kayak kembali 1 detik yang lalu, itu nggak bisa. Jadi kayak benar-benar harus kayak kita harus siapin semuanya. Dari awal juga harus ikhlas. Aku ikhlas, aku juga rela. Tapi aku belum siap untuk semuanya. Sampai kapanpun aku nggak bakal siap. kalau kesini karena Nyenengin anak, nyenengin keluarga. Kayak ngasih waktu gitu kan, waktu luang. Kan ayah udah kerja keras, udah kerja dari pagi sampai malam kadang. Itu makanya dia ngajak family kayak gini, family time. Karena aku orangnya tuh nggak sabaran. Jadi kayak pengen cepet-cepet ke besok, hari besok. Waktu pas ayah lagi di ventilator, itu lagi kritis. Itu ayah kan besoknya udah selesai ventilator. Itu aku pengen banget, aku sampai pengen cepet-cepet tidur. Aku mau kayak menantikan hari besok. Ternyata subuh itu udah ditelepon, Mbak, maaf ya, ini ayahnya udah nggak meninggal. Kita udah seusaha apapun nggak bisa. Terus aku langsung kayak, aku ngebenci banget diriku sendiri karena aku sia-sia sama waktu. Makanya mulai dari itu aku kayak ngehargai waktu banget. Ini sih waktunya main golf sih. Jadi kita mau ke Sintuk dulu. Pas perjalanan mau main golf itu, ayah sempat bilang ke adekku, Ji, nanti kalau misalkan ayah nggak ada, jangan disesalin ya, jangan ditangisin. Ayah tuh maunya di Al-Fatihah. Al-Fatihah aja itu udah cukup. Ayah senang banget. Nggak ada. Jadi di sini tempat ayah selalu nyuruh aku belajar terus untuk main golf biar pintar. Mana aku?
tujuannya ayah biar bisa main bareng. Kayak biar tiap minggu bisa diajakin. Biasanya kan aku kayak malas karena nggak bisa, nggak pintar main. Jadi ya ngelatih, ayah ngelatih, maunya dilatih gitu. Kayak gimana ya? Sabar banget. Ayah selalu sabar, dia bilang pelajarin dulu sebentar, nanti ayah latihin lagi. Pokoknya pahamin dulu dasar-dasarnya. Ayah ngelatihin sambil megang tanganku, mukul bareng kayak begini. Itu termasuk momen yang nggak bisa aku lupain. Aku ngabisin waktu itu di sini bener-bener sama ayah. Kayak main golf bareng, olahraga bareng. Dari kecil pun aku emang suka main sama ayah. Tiba-tiba pas gede, langsung ditinggal pergi istirahat. Bener-bener istirahat yang panjang. Waktu ayah nggak ada, aku tuh sempet kayak, situ posisinya kan aku tidur. Terus tiba-tiba dapat telepon, "Mbak, yang kuat ya, berdoa terus. Semoga ada mukjizat sama ayahnya." Itu aku kayak, oh ayah pasti bangun kok. Ayah nggak mungkin ninggalin kita semua. Ayah masih banyak mimpi-mimpinya ayah yang belum ayah lakuin. Ayah tuh kalau ada mimpi, dia pasti selalu ngewujudin persatu-satu. Makanya dari situ aku percaya kalau ayah itu bakal bangun. Semua indah, ku yakin kaulah segala-galanya. Tulus kasih sayang. Wow. Assalamualaikum ayah. Ayah apa kabar? Ya, Fitri datang. Ayah nggak kangen sama Fitri. Kapan ayah pulang ke mimpinya Fitri? Ayah bahagia ya di sana. Ayah udah gak sakit lagi, ayah istirahat tenang. Nanti kita ketemu lagi ayah. Fitri kangen.
Fitri sayang ayah. Kenapa sih ayah harus pergi? Fitri kesini lagi ayah. Bye. Siapa sih yang bakal siap kalau ditinggalin sama orang yang tersayang? Cinta pertama, cinta laki-laki pertama ya. Ayah juga selalu, ayah tuh kayak sayangnya lebih dari cukup banget buat aku, buat semuanya. Tapi ayah itu mikirnya itu kayak padahal nggak cukup gitu sayangnya. Selalu ngerasa kita kayak kurang kasih sayang, padahal cukup banget. Padahal waktu pas di kuburan itu, di pemakaman, aku mikir, paling ayah itu juga bangun, ayah nggak mungkin meninggalin kita semua, ayah nggak rela, ayah kan orangnya nggak tegaan. Pasti ayah bangun. Pun aku mikir itu kadang, jangan terlalu sedih. Pasti bakal ketemu ayah, nggak tahu kapan, coba aja mimpi. Aku paling suka tidur karena aku pengen mimpi yang sesuai apa yang aku mau, apa yang aku pikirin.
Bahagia itu ya Bu. Mengapa seperti ini, terlalu cepat kau pergi. Kemana harus ku cari? Ku tak sanggup untuk sendiri. Tak bisakah ku putar waktu? Ku hanya ingin bertemu, walau ku tak akan mampu untuk Raga ayah emang gak abadi di dunia, tapi setiap langkah hidupku itu kasih sayangnya selalu ada. Selalu tertanam, selalu ngalir.